ikhlas mana mano? Al-Quran itu hanya kiasan bahasa. Jadi Allah nggak pernah mengeluarkan bahasa. Yang membahasakan wahyu itu Rasulullah. Di situ menggunakan isim dhamir. Isim dhamir itu perumpamaan, makanya di situ Rasulullah menggunakan dhamir mudzakkar, dhamir laki-laki, simbol yang maha kuat dan maha kuasa. Makanya menggunakan dhamir hu, bukan ha. Kalau itu hanya apa? Batas kemampuan Rasulullah untuk mengumpamakan yang maha kuasa itu dengan dhamir hu, dhamir mudzakkar, tidak dhamir muannas. Kalau dhamir muannas ha. Kalau menggunakan masa yang maha kuasa dengan simbol perempuan. Jadi tidak ada hubungan masalah bahasa. Itu hanya batas kemampuan Rasulullah dalam mengistilahkan sebutan yang maha kuasa itu dengan dhamir laki-laki. Tapi bukan berarti Allah itu laki-laki. Lalu kalau nggak menggunakan dhamir laki-laki terus menggunakan dhamir apa? Makanya wa'buduhu, semua dhamir menggunakan dhamir mudzakkar kalau urusan ke Allah. Itu hanya simbol kekuatan aja, simbol kemahaan. Masa Allah bencong? Nanya, Mbah. Ya. Kenapa Nabi itu kok laki-laki semua, Mbah? Nggak ada yang perempuan? Wah, kalau Nabi perempuan, kalau melahirkan libur. Benar. Cuti yang mana? Cuti karena ya. Seorang Rasul itu sebagai baby sisternya umatnya. Kalau Marita gimana? Urusan wong wedok, Mbah. Iya. Enggak, Nabi ini sih masak. Fantastis ya, Mbak. Jadi kembali ke permintaan dari Mas Bagus, surat Al-Ikhlas. Siap, Mbak. Ya, tadi udah dijelaskan kul itu apa, huwa itu apa. Maksudnya simpel aja dalam perilaku kita sehari-hari. Kul huwallahu ahad, ungkapkan pada jiwamu hanya Allah yang nomor satu kan Allah. Jadi otak kita itu nomor 2, yang nomor 1 itu Allah. Yang nomor 1 Allah. Misalnya kita sakit, udah cari obat kemana-mana nggak dikasih sembuh. Nomor 1 kan Allah. Allah memang nggak kasih sembuh. Kalau kita menomor-2kan Allah, menomor-1kan penyakit, kita yakin akan kafir. Misalnya kita dikasih istri yang bawel, cerewet, setiap hari ngomel. Pandang Allah, jangan pandang manusianya. Kalau kita memandang istri ya ingin memukul, tapi kalau pandang Allah, ya Allah memang Kau yang memberikan watak istriku seperti itu. Nomor 1 kan Allah. Usaha gagal, nomor 1 kan Allah. Memang Allah nggak kasih keberhasilan. Itu inti dari surat Al-Ikhlas. Demi Allah itu kita akan ikhlas. Memang Allah yang menghendaki kegagalanku. Jikalau kita berhasil, pandang Allah, jangan pandang keberhasilanmu. Allah kok yang memberikan keberhasilan. Saya hanya bekerja. Kalau kita memandang Allah itu tidak akad, tidak nomor 1. Oh, ini usaha karena saya pandai. Saya berhasil karena saya memang ahlinya. Nah, akhirnya kafir diri kita. Jadi Al-Ikhlas kesimpulannya pada nomor 1 kan Allah. Jangan nomor 2 kan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Jangan ada Tuhan di jiwa kita yang menyamai posisi kemarahannya.
Allah yang serba maha. Di situ caranya gimana untuk mengenal kemahaan Allah. Jadi sesungguhnya sifat muhal bagi Allah untuk orang yang beriman itu enggak ada. Sifat mustahil bagi Allah itu untuk orang yang belum beriman. Untuk orang-orang yang beriman enggak ada sifat mustahil bagi Allah. Tolong carikan dalam Al-Quran sifat mustahil Allah enggak ada. Yang ada sifat wajibnya Allah, sifat-sifat Allah, Asmaul Husna. Apakah kita tidak bisa menikmati nama-nama asma-asma dari Allah, kemahan-kemahan Allah? Bisa. Caranya gimana? Iman untuk hidup, jangan hidup untuk iman. Kalau hidup untuk iman, nantinya asma Allah hanya menjadi iklan, disebut aja ya Rojak, ya Rojak, ya Rojak, Allah maha memberikan rezeki. Tapi imannya tidak untuk hidup, tidak kerja, rezeki dari mana? Ya Allah maha menyembuhkan, tapi sakit nggak mau berobat. Iman untuk hidup, baru kita bisa mendapatkan kemahaan Allah, bukan menepati kemahaan, mendapatkan kemahaan Allah. Iman untuk hidup, jangan hidup untuk iman. Kalau hidup untuk iman, Allah kita cari keilmuan aja nggak pernah melakukan. Jadi ikhlasnya itu dengan semua kemahan Allah ditarik ke kesadaran hidupku untuk ini ja'ilun fil ardi khalifah, menggenggam dunia sebagai khalifah di bumi dengan semangat ikhlas melakukannya. Ini loh atas kemahan Allah, hidupku atas kemahan Allah, mati hidupku hanya untuk menghadap Allah. Ini iman untuk sadar. Kalau hidup untuk iman, nantinya ya ada sebutan-sebutan, saya lagi jazab, gila, apa ada ke Allah gila? Karena Allahnya masih dicari. Kalau hidup untuk iman, akhirnya timbullah alam jin pada diri kita. Karena sebenarnya jin iblis itu enggak ada, munculnya dari rasa perasaan kita yang tidak kita tembus ke ikhlasan, ikhlasnya tidak kita bawa untuk kesadaran menghadapi dunia. Akhirnya ada jin di dalam diri kita. Apa? Simbol jin itu tercipta dari api, hawa panas, persaingan ilmu, rasa. Hanya apa? Muncul keajaiban. Akhirnya ya imannya hanya berhenti di hati, tidak lepas dari hati ke keikhlasan. Hati kan di dada. Nah, bila mana ada yang membandingi ilmunya, akhirnya sesak dada, karena hidupnya dari hati ke atas. Itu iman kelas TBC. Ya, tauhid bongso cangkem. Sesak dodoe watu terus. Karena kena TBC, tauhid bongso cangkem, tidak bahasa keikhlasan. Ikhlas di bawah sadar ini lega. Segitiga mas. Ketika Nabi Dawud, iman untuk menyinari dunia, baru sempurna iman kita. Jadi kalau hidup untuk iman, ya Allah kita cari dengan tulisan, dengan protolan. Kapan lurusnya seperti tongkat Nabi Musa? Padahal dalam Al-Quran simbolnya tongkat, lurus ke Allah. Hidup saat ini untuk lurus ke Allah, tongkat, bukan protolan. Buktikan, kalau kita masih menggunakan hidup untuk iman dengan protolan, kalau bisa ke Allah, potong leher saya. Potong leher saya. Kalau hanya dengan protolan bisa ketemu, bisa dekat dengan Allah. Nih leher saya taruhannya.
Kalau nggak diluruskan tegaknya dari ikhlas untuk menghadap Allah saja, ini baru tongkat Nabi Musa. Kalau masih berupa perotolan, ingin misalnya ingin rezeki lancar, ya waris. Mana bisa kalau hanya dibaca nggak kerja. Mimpi.